dan Vira yang bertugas di Polikarya pada pagi hari ini. Ini benar dengan Ibu Nurul Aini, alamatnya salah papa nggih, suami Zanuar Setia nggih. Ibu, ini kan Ibu periksa hamil trimester 3. Ini saya tanya-tanya terlebih dahulu nggih. Ibu ada keluhan ya kan? Tidak ada keluhan. Ibu ada riwayat kesehatan yang sedang diderita seperti yang menurun atau menular? Hipertensi, berat. Untuk riwayat haid mens, Ibu sering normal. Sok sakit nggak perutnya? Buatan nyeri haid nggih? Lamanya 7 hari. 7 hari. 8 hari. Sering keputihan? Keputihannya bening tau nggak berbau? Ini kehamilan yang ketiga. Anaknya 2 nggih? Untuk HPL 20 bulan. Untuk gerakan janinnya aktif tak Bu? Kalau dalam 12 jam itu 10 kali kira-kira ada tak Bu? Ini aktif tak Bu? Ada kekhawatiran khusus enggak pada kehamilan saat ini? Enggak. Soalnya udah kehamilan ketiga kok nggih. Ini ANC yang ke-13 ya Bu. Untuk kehamilan dan persalinan nifas yang lalu, anak pertama lahirnya tahun berapa Bu? 2012. Tidak ada penyulitan, lahir normal. Lahiran di RSJ. Di RSJ, tapi normal kan buatan rujukan dari puskesmas kan? Buatan itu mergane bidane kan pas pergi. Oh, Yuk nganu genteng RSJ. oh nggih. Umur kehamilannya 30 tahun ke atas nggih. Penolong berarti bidan nggih. Jenis kelaminnya laki-laki. Beratnya berapa Bu? 31. 2100. Untuk masa nifasnya ada masalah nggak? Enggak. Nggak ada, itu ASI eksklusif. Iya. Sekarang keadaannya sehat nggih? Iya. Berarti umurnya 10 tahun. Anak kedua? Anak kedua 2015. Tidak ada penyulit atau keluhan nggih. Iya. Normal tuh Bu nggih? Oleh bidan penolongnya. Iya. Gimana Bu teman bersalin? Bidan di rumah Oh, bidan. di rumah bidan di BPM nggih. Untuk jenis kelaminnya Laki-laki. Beratnya 2500. Ini untuk masa nifasnya juga tidak ada masalah nggih. ASI eksklusif juga. Iya. Sekarang sehat nggih. Iya. Umurnya 7 tahun. Iya. Sekarang besok sini. Nggih. Ibu pernah KB sebelumnya? Pernah KB apa Bu? suntik. KB suntik itu dari tahun berapa? Pas habis anak pertama. Iya, ini KB suntik berarti mulai tahun 2000. Iya, saya cuma KB 2 kali pas Dua sama kali. nggak cocok. Iya. Oh, nggih, berarti habis anak pertama itu jenengan KB. Iya. KB suntik. Terus sampai 2015 KB suntiknya. Habis dari 2015 buatan. Berarti KB suntik aja. Iya. Alasan dilepasnya kenapa Bu kok enggak lanjut KB? Pendarahan terus. Oh,
ngeflek aja toh, enggak main banyak toh. Berarti habis dari 2015 ke 2022 ini untuk pola pemenuhan nutrisi sehari-hari untuk sebelum hamil dan setelah hamil ada perbedaan buatan untuk porsi makan dan minum, ada penambahan porsi makan dan minum gitu. Camilannya juga mesti bertambah gitu. Ada pantangan enggak? Kalau misalkan ada mitos-mitos sebelum hamil enggak boleh makan apa enggak tak? Minum susu mau? Jadi berapa sehari mesti? dan Kalau minum air putih 7 sampai 8 ya. Untuk buang air kecil untuk kehamilan ini tambah sering ya? sering. Kira-kira sehari berapa kali Bu? 8 lebih. Untuk BAB-nya? Kadang 2 mesti 2 kali lah. 2 kali per hari. 1 sampai 2 kali. Ibu tetap mandi, keramas gitu? Bentar 2 kali sehari nggih? Untuk kebiasaan memakai alas kaki ibu nggak pakai heels yang nggak tahu tetap flat toh? Mohon maaf Bu, saya tanya untuk frekuensi hubungan seksual kalau sebelum hamil itu berapa kali seminggu? Sebelum hamil 3. ada keluhan buatan? No, ada keluhan buatan? No, selama hamil malah jarang seminggu tapi sekali makan. Ya awal-awal sekali malah jarang. Oh sekarang jarang. Capek rasanya. Untuk pola istirahatnya baik enggak Bu? Untuk tidur malam cukup? Cukup tak? 7 sampai 8 jam ya? Untuk aktivitas fisik dan olahraga untuk kehamilan ini sering olahraga, maksudnya jalan-jalan di pagi hari. Ibu tidak merokok ya, minuman alkohol, obat-obatan, jamu ya buat Ibu. Kalau suami merokok Bu. Berarti ini pernikahan yang pertama ya? Ini yang kedua. Oh ya, Soalnya sebelumnya meninggal. Oh, berarti nek sama bapak yang ini hamil ini. Oh, Kedua kali sebelum meninggal. Nggih. Berarti ini pernikahan yang kedua. Berarti umur pernikahannya tahun berapa sama bapak yang 2019. Berarti 3 tahun. Kehamilan ini diharapkan Ibu respon keluarga mendukung tak? Untuk pemecahan masalah di rumah, Ibu lebih dominan suami atau Ibu nanti kalau kepepet Ibu bisa bantu? Atau Ibu tinggal serumah dengan suami? Paling mertua atau pembuatan? Suami dan mertua? Pengambilan keputusan utama suami Ibu? Orang terdekat Ibu suami atau Ibu jenengan? Suami itu sering. Ibu kalau ANC sering ditemani suami kunjungan periksa. Ada istiadat yang berkaitan dengan kehamilan buat Ibu? Misal apa? Mitoni Ngapati mitoni. Ibu ini rencana tempat persalinan gimana? Puskesmas paling bidan ya? Untuk penghasilan per bulan cukup Ibu? Boleh disebutkan nominalnya? Ibu bertahan buatan? Kurang lebih 1,5 lah. Oh, Ibu kemarin pas puasa itu kan udah hamil, itu puasa buatan puasa. Ada keluhan buatan puasa selama hamil? Ibu ini kan ada keyakinan tentang pelayanan kesehatan. Semisal kan kita nggak tahu ya kedepannya gimana. Kalau maunya kan yang sehat
sehat mawon normal. Nah semisal di luar sakit nanti dokternya misal laki-laki ibu terkena semisal seperti itu yang menaruh persalinan ya misal badan dan misal dokter tahu mana Jangan kenapa ibu golongan darah apa tak? Ada suami apa? suami beda oh Sampun ibu cepat. Boleh langsung tiduran Bu? Sebelum melakukan tindakan saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Jangan be. Tadi ujian. Oh, Ini aja tak apa. aku kemudian. Kayak deh. Kita baca sih. Udah Pak. Tensinya 110/70 ya. Bu, di sini sebelum memeriksa perut ibu, ini saya akan mengkaji dari kepala sampai kaki, nggih. Bu berkenan tak? Nggih. Untuk kepala bersih, rambut tidak rontok, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan ibu, tidak ada nyeri tekan. Ibu maskernya dibuka boleh? Untuk mata, nggih Bu. Konjungtiva agak pucat, sklera putih. Untuk hidung tidak ada polip. Untuk bibir tidak kering. Itu bisa nggak ada karies gitu, nggak ada lubang tak? ada Ada belakang. Ini agak dalam. Tidak ada pembekakan kelenjar limfa dan tiroid, tidak ada bendungan vena jugularis. Ibu, boleh saya periksa? Saya cari ini ya. Pada ketiak tidak ada benjolan, tidak ada nih. Sering sesek buatan Bu, buatan itu?
tidak ada retraksi dinding dada. Untuk payudara apakah boleh saya sentuh? Boleh. Ibu sering periksa payudara sendiri enggak? Buatan saat benjolan buatan ini tidak teraba benjolan ya. Isi nggih Bu. Untuk tangan tidak ada bekas luka juga nggih? Kapiler refill baik. Isi nggih Bu. Kaki lurus. TF 30. Sakit banget? Dikit denyut jantungnya adek nggih, sehat nggih. 135 kali per menit, normalnya 120 sampai 160. Mohon maaf Ibu, saya tanya, Ibu sering keputihan? Nggih, mau. Sak berbau mboten? Mboten ta, sering ganti celana dalam 2 kali sehari nggih? Untuk kaki saya periksa nggih Bu. Apakah ada varises atau tidak? Coba ditekuk kaki Tidak ada varises. Tidak udem. Kapiler refill baik, kembali sebelum 2 detik. Ibu sampun, Ibu sebelum bangun miring ke kiri dulu. Nah, Kanan. langsung ke kanan ding. Bentar nih Bu, habis ini saya periksa refleks patelanya dulu. Sampun. Paus. Ibu tangannya gini. Bu, ini kan kemarin pas tanggal 7 bulan 5, ini kan testingnya 10 enggak? Dan ini protein urinnya masih sama, positif negatif. Ini nanti cek lagi nggih untuk memastikan.
protein urinnya nggih. Selamat pagi Bu, ini ada rujukan dari Poli KIA untuk pemeriksaan lab atas nama Ibu Nurul Aini, pemeriksaan HB dan protein urin karena kemarin HB-nya masih 10 dan protein urinnya positif negatif. Oh iya, minus aja Mbak. Oke, Ibu Nurul Aini. Nah ini minus dulu nih, kalau udah satu kalinya. Ibu Bu Nurul Aini tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan lab. Nah ini kan hasilnya HB 11,7. Ibu kan masuk trimester 3. Ini sudah aman, tapi paling tidak dinaikkan menjadi 12. Oke, untuk protein urinnya yang kemarin positif negatif, ini alhamdulillah negatif. Ini berarti salin. Ini kan berarti termasuk anemia ringan gitu. Ini saya beri konseling sedikit gitu. Jadi ibu sebelumnya tahu anemia itu apa? Kurang darah. Nggih, kurang darah. Itu darahnya yang kurang nggih atau apanya? Kan itu di darah itu mengikat oksigen. Kan itu untuk perkembangan janin juga toh Bu, berarti darah yang dialirkan dari ibu ke janin itu yang mengandung oksigen berarti kurang Ibu. Nah gejala anemia itu biasanya kulit, bibir dan kukunya sangat pucat. Lalu sering sok beliung mboten Bu jenengan? Mboten. Biasanya kalau merasa pusing itu karena kekurangan oksigen. Mboten sok sesenggen. Sok merasa kelelahan? Kadang nggih. Nah, sering merasa lelah itu karena kurang asupan gizi nggih. Untuk sok berdebar mboten jantungnya. Untuk biasanya detak jantungnya cepat dan berdebar tidak beraturan. Lalu sering merasa mual dan rambutnya kadang mudah rontok dan gangguan saat terjadi penyembuhan luka. Untuk penyebab anemia ini yang pertama bisa jadi karena pola makan ibu hamil yang terganggu. Dulu waktu trimester 1 sering mual mboten? Mboten. Biasanya kalau rasa mual ini karena ada peningkatan hormon dalam kehamilan. Lalu rendahnya cadangan zat besi pada ibu hamil karena proses kehamilan sebelumnya. Dari dulu HB-nya bagus tak Bu? Yang ketiga, kebutuhan zat besi yang semakin meningkat seiring pertumbuhan janin. Kan sekarang juga untuk ibu dan untuk janin. Yang keempat, asupan zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu kurang banyak biasanya. Nah, jenis anemia ini ada 3 Bu. Ada anemia defisiensi vitamin B12. Ini untuk berfungsi pembentukan sel darah merah. Jadi ketika sedang hamil itu wanita tidak mendapat asupan vitamin B12 yang cukup dari makanan. Makanya kan kemarin waktu periksa biasanya dikasih vitamin D. Yang kedua anemia defisiensi zat besi. Ini karena kurangnya zat besi dalam tubuh yang menghasilkan hemoglobin. Hemoglobin tadi yang membawa oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin. Yang ketiga anemia defisiensi folat. Ini disebabkan karena kurangnya vitamin D dalam tubuh yang berfungsi menghasilkan sel-sel baru. Seperti saat kehamilan pertama kan juga itu diberikan asam folat untuk pembentukan janin juga. Nah ini ada beberapa risiko apabila ibu hamil terjadi anemia seperti melahirkan bayi yang prematur, melahirkan bayi yang gangguan syaraf, mengalami depresi setelah melahirkan, dan yang paling penting itu saat proses persalinannya nanti bisa terjadi kehilangan darah atau perdarahan kalau anemia. Kan berarti ototnya kendor Bu, jadi enggak kencang kendor sampai mengalami perdarahan. Untuk pencegahan anemia ini konsumsilah suplemen zat besi. Itu kan dikasih vitamin dari puskesmas tetap dikonsumsi nggih. Lalu ibu makan sayuran seperti daging merah, sayuran hijau, telur, buah-buahan, hati ayam ibu remen. Nah itu nggih saged kangge meningkatkan HB.
Untuk ketiga pemeriksaan darah tadi kan sudah dilakukan nggih. Sudah naik dari yang sebelumnya nggih, tadinya 10 menjadi 11,7. Konsumsi makanan yang mengandung gizi dan nutrisi yang seimbang untuk ibu supaya melindungi janin dari kecacatan fisik maupun lahir prematur. Kita konsumsi makanan dan buah yang mampu meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi kan kalau minum zat besi biasanya tablet itu malam-malam tuh Bu sebelum tidur. Nah itu lebih baik dikonsumsi berbarengan dengan vitamin C. Mau ibu makan jeruk atau air perasa jeruk supaya nanti penyerapan tablet FE-nya zat besi dalam tubuh itu semakin baik. Ibu rawan konsumsi teh atau kopi banyak? Contoh, nah itu bisa mengurangi penyerapan, jadi terganggu kalau konsumsi banyak teh. Konsumsi banyak teh atau ada pertanyaan Bu? Berarti pulang terus yang makanan saya mau Bu. Tadi sayur hijau, hati ayam itu agak cepat buat menaikkan hati. Daging merah, kacang-kacangan teman itu sama bayam. Bu, tadi kan vitaminnya habis nggih. Ini juga dikasih tablet tambah darah 10 untuk 1 kali 1 setiap malam. Kalau 1 kali 1 vitamin 2 kali 1 nggih. Ini kontrol lagi 1 minggu atau jika ada keluhan boleh datang ke puskesmas. Ini saya status pemberian buku sing terbaru nggih. Ini buat nebus obat di apotek. Ini nanti untuk kalau dibaca-baca di rumah Bu. Oke, makasih nggih Bu. Sehat selalu.